Selamat siang Mas. Halo, selamat siang Mas. Kita perkenalan dulu, saya Sabil dan dengan sini dengan Mas Rian BG. Oke, dan sini kita mau berbincang sedikit tentang masalah balap. Kenapa? Karena di sini adalah salah satu pembalap yang cukup terkenal di kota Solo. Siapa yang nggak tahu beliau? Dan alhamdulillah kita ketemu waktu di sini. Kita mau bincang-bincang sedikit Mas. Nanti Boleh. kita bahas balap. Iya. Awalnya kenapa kok namanya Mas Rian BG? BG itu Oh apa? iya. Jadi ya itu sebenarnya nama saya sendiri sih Mas. Nama saya kan Rian Luhur Bagaskara. Oh. Nah itu nama itu yang bikin bengkel pertama kali saya yang saya ikuti. Jadi panggilannya itu kebanyakan orang-orang pada kenal itu Mas BG. Cuma kalau hanya BG kan, ini BG Sopo kan, kan itu sudah terlalu banyak kan, nama Bagas itu kan sudah umum. Terus tercetuslah nama Kiwe Rian BG. Seperti itu sih. Jadi itu adaptasi dari nama saya sendiri. Singkatan lah seperti itu. Dan nama panggung. Oh, nama panggung. Karena sini sebelumnya boleh rokokan? Boleh. Oke, biar kita ngobrolnya enak ya, Oke, biar Mas. ngobrolnya santai, makin akrab. Kan biasanya pembalap-pembalap itu kan ada nomor startnya Mas. Kalau Mas BG berapa? Sebenarnya kalau nomor start itu tuh hanya ciri khas pembalap itu dia suka nomor berapa. Tetapi proyeksinya ketika kita balapan nomor itu tidak dipakai Mas. Kita pakainya nomor urut sesuai pendaftaran. Jadi semisal kita ikut beberapa kelas, pendaftar kita atau bengkel yang boyong kita untuk naikin motornya dalam sebuah balapan, ketika itu nomor urutnya ya katakanlah 100-an, 200-an ya berarti otomatis nomor kita sesuai urutan pendaftaran. Tapi kalau pribadi saya sendiri pada tahu itu teman-teman kenalnya nomornya 21. Kenapa kok 21 Mas? Nomor ulang tahun, tanggal lahir atau keberuntungan mungkin atau nomor spesial bagi Mas BG? Ini menarik ini ya. Jadi dulu waktu kecil saya itu seneng banget yang namanya kartun anime, itu Aisil 21. Nah, Aisil 21 itu, Mas? wah itu waktu kecil Mas, saya udah lama itu, udah lama banget. 2000 awal mungkin ya, 2000-an awal. Baru lahir saya itu. Oh iya, baru lahir kamu ya. 2000-an awal lah pokoknya. Nah, itu tuh Aisil 21 ini tuh anime tentang sepak bola rugby. Sepak bola rugby itu loh. Nah, ada salah satu apa namanya, hero-nya katakanlah Serine. Nah, Ya. Serine itu tuh nomornya 21. Dia tuh larinya kenceng banget. Nah, dari situ tuh saya mikir, kok bisa terjun di bawah? Sorry banget teman-teman tadi kamera kita error, mati kita nggak ketahuan. Kita lanjut dulu Mas BG. Sorry banget Iya, Mas BG nggak apa-apa Mas Abil. Iya. Kita lanjut tadi kan sampai nomor start atau jantan namanya ya. Nomor start ya. Terus awal Mas BG itu dulu balap ikut bengkel mana Mas? Tetap Solo sini atau luar kota? Jadi awal balap saya ceritakan dulu ya Mas, awal balap dulu seperti apa. Jadi saya itu awal balap itu suka motor karena ayah, karena bapak. Iya. Jadi bapak itu waktu kecil itu kelas 3 SD kalau nggak salah, Iya. itu bapak ngasih hadiah motor trail kecil, bikin sendiri nggak beli. Jadi mesinnya pakai Suzuki FR, terus dibikin rangka frame itu di tukang las, terus buat saya Desain hadiah. sendiri gitu? Iya, desain sendiri. Nah dari situlah suka motor sampai ketemu di drag pack ya, sampai yang saya geluti sekarang ini kan drag pack ya masih yang balap lurus 201 meter sama 402 meter itu SMP ceritanya. Mas SMP udah ikut basket? SMP. Jadi dari SMP itu sebenarnya dari tetangga sini. Jadi kayak kakak-kakak yang sini main motor itu karena badan saya kecil ya Mas ya. Badan saya kecil kan karena menunjang juga, atau kalau kita ngomongin drag pack kan badan di Mas? Oh di Mas. Jadi sangat mempengaruhi. Terlebih lagi kalau kita ngomongin event besar ya Mas ya, Iya. itu ada standarisasi timbangan. Tergantung kelasnya atau gimana itu Mas? Iya, tergantung kelasnya. Itu ada standarisasi timbangan. Misal contoh di event tertentu itu ada bobot tertentu dalam kelas tertentu. Semisal kita naik motor matic
Ya. itu biasanya bebannya 110 kg. Terus berapa? 110 kg. Itu udah sama pembalap motor, sama helm. motor, ya udah sama wear part dan sebagainya. Jadi kalau kita terlalu berat over itu juga kurang bagus buat kecepatan. Iya. Tapi kalau kurang kita juga didis. Oh. Jadi kita harus sesuai berat badan. Jadi Tapi kalau over didis nggak? kalau over nggak didis, kalau kita juara Cuma kurang nggak aja? didis. Kalau kurang itu didis. Oh. Karena kan mengurangi bobot kan standarisasinya dicurangi katakanlah. Iya. Kurang dari standarisasi. Jadi dari situ saya main motor dari Laka Tarkam kayak gitu ya, suka anak kecil zaman dulu lah, trek-trekan gitu sampai akhirnya sebelum balap event ini itu saya di balap liar dulu mas. Balap liar dulu. Iya, jadi di balap liar dulu. Tetap di Solo ini. Masih sekitaran Solo, dari Tarkam yang saya ceritakan Tarkam tadi sampai akhirnya antar daerah. Oh. Semisal saya di Bagi Sukoharjo ya mas ya, Iya. ini itu sama orang Boyolali, orang Sragen, orang Solo, orang Karanganyar. Jadi Kalau masih sekitaran Solo Raya. sirkuitnya buat balap liar di mana? Banyak banget mas, banyak banget di daerah sini tuh ada banget sirkuit terkenal balap liar, namanya itu Sidoarjo, itu cuma deket rumah sini juga. Sini. Maka dari itu Oh. kenapa kok saya bisa kenal drag bike, karena emang lingkungan sini tuh lingkungan anak-anak balap motor drag bike. Berarti dulu waktu kecil itu udah tahu drag bike dari mas-masnya gitu. Sering lihat, diajak lihat ayo nonton balapan kayak Terus gitu. pertama kali naikin motor apa mas kalau masih ingat? Buat balap loh ya, buat balap bukan setting-setting. Oh, balap. buat balap dulu Satria FU mas. Satria FU. Ah. Udah main Satria FU. Berarti Udah. udah di kelas cc besar mas ya? Udah lumayan mas, 150 150 ya, 150-an. Korek harian lah zaman dulu Oh. masian itu. Portingan gitu aja. Ya seperti itu. Sampai akhirnya itu waktu masih SMP kan mas, SMP itu kalau nggak salah saya 2009-2010 itu main motor. Habis itu kenal balap resmi 2015. Jadi awal mula saya balap resmi itu terjun 2015. Seperti itu. Itu di resmi 2015 tapi tadi ada tadi balap liar 2009. Oh, berarti udah lama banget Iya, ya, bener-bener lama. perjalanannya lama karena zaman dulu itu gini mas, balap resmi itu nggak sebanyak sekarang. Jadi kalau sekarang kan hampir tiap minggu, bahkan hampir tiap bulan itu ada 2-3 minggu itu full balap kan. Dan luar kota semua, kadang masih satu daerah Karisiden dan Surakarta, tapi ada juga sampai luar kota. Oh, Seperti itu. kalau ini mas, kan Mas Begi kan saya juga ngikuti IG-nya kan. Mas Begi kan juga mempromosikan aparel-aparel kayak gitu. Oh ya mas. Kayak Brand gitu support. brand ambassador, kontrak atau gimana kayak gitu. Itu masuknya lebih ke brand support ya mas ya, yang support saya. Jadi apa Yang dipakai termasuk ini? yang dipakai ini, Ya. namanya Racing Walk mas. Iya. Ini tuh dari nama ownernya itu Mas Opang. Itu Madiun, orang kan? orang Madiun ya, orang Kebetulan Madiun. lumayan dekat sama rumah saya. Dekat sama rumahnya Mas Abil kan. Jadi nggak dikontrak, cuma waktu itu saya gabung sama Racing Walk itu 2019. Kurang lebih 5 tahun yang lalu. Jadi Mas Opang ini kan ceritanya dulu pembalap juga. Iya. Kita ketemu dalam satu lintasan event balap Di- dan di Klaten waktu Di itu. Klaten? Di Klaten, dan kebetulan kita naikin motor yang sama dalam satu bengkel. Dari situ Joinan kita gitu, kenalan. Mas, ya? Iya, joinan. Jadi kita kenalan, habis itu Mas Opang tanya udah ada yang support belum untuk aparel. Jadi aparel sendiri itu termasuk penting juga mas. Contoh kayak jersey balap, jaket buat balap, sarung tangan balap, itu kan perlu ya. Katakanlah kalau kita tadi privater, kita kan perlu juga support seperti itu. Jadi kita nggak beli mas. Jadi Mas bikin difasilitasi buat balap dari helm, sepatu, dan sebagainya. Ya seperti itulah. Cuma didukung Mas ya. Iya didukung, tapi dari situ saya nggak dikontrak mas sebenarnya. Cuma saya lebih menghargai karena saya lebih mengutamakan value ya mas ya. Sebelum nama saya sebesar sekarang udah ada yang support dulu. Jadi beberapa waktu yang lalu ada juga mas yang menawari aparel lain, minta tekan kontrak juga, minta berapa, saya ditanya, cuma saya tolak pelan-pelan lah. Saya tolak sopan karena bagi saya value lebih utama daripada uang sih mas. Tuh, menurut saya seperti itu. Kalau sekarang kan saya lumayan ikut balap, mengikuti sedikit-sedikit. Iya. Kan ini Mas, kalau balap resmi kan
ribet banget nggak kayak dulu tuh Mas. Ada apa regulasinya, terus time-nya segini, terus kan dulu bracket-bracket itu belum nggak ada tuh Mas. Bracket 10, 9 itu kan Ya nggak sebanyak sekarang Iya. lah kelasnya. itu Masnya gimana Mas? Bisa dijelasin ke teman-teman mungkin yang pengen terjun ke dunia balap, Oh maksudnya iya. bracket-bracket terus Oh iya. kelasnya gitu. Jadi dalam balap sendiri itu ada banyak banget mas kelasnya. Bahkan satu motor itu bisa mengikuti beberapa kelas. Nggak hanya satu kelas saja. Dengan regulasi yang berbeda tuh sama. Dengan regulasi yang berbeda. Contohnya? Jadi contoh semisal kita ngomongin FU. motor Satria FU lah. Satria FU itu kalau untuk kompetisi kelas Satria FU sendiri itu katakanlah di angka waktu 8 detik. 8 detik. 8 detik sekian atau 8 detik pas. Nah, itu bisa ikut dua kelas mas, nggak hanya Satria FU 150. Jadi ada bracket, namanya bracket itu kita mencari waktu setepat mungkin, sepas mungkin. Jadi semisal 8 detik ya kita harus nyari waktu 8,0. Oh, gitu. Kan kita kan ada sensor berjalan ya mas ya, ada 0,0 persekian second kan. Cuma kalau dalam bracket sendiri, kalau kita melebihi nggak apa-apa. Jadi semisal 80 kan harusnya kita 82, 8,2 detik, 8,3 detik itu tidak apa-apa daripada kurang dari 8 detik. Contoh 7 detik, 8. Nah, itu termasuk breakout. Otomatis nggak lolos untuk seleksi 5 besar dalam kejuaraan bracket 8 detik seperti itu. Oh iya kan, saya juga tahu dari teman-teman saya yang kenal Mas BG, katanya Mas BG ini kan spesialis bracket gitu. Iya mas. Spesialis bracket. Jadi kalau gimana caranya kan motor kan time-nya beda-beda kan Mas. Iya. Nah, apalagi dinaikin orang yang berbeda terus bisa gini. Ini standarnya motor ini time-nya 9 gitu. Terus ikut tim 10 lah biar melambat. Itu caranya gimana? Kan meskipun kita pakai apa namanya kotak itu Mas? Racebook namanya. Meskipun pakai racebook kan dengan kecepatan tersebut kita kan agak sulit Mas melihat dan tapi gimana caranya biar instingnya gitu loh Mas? Pertama kalau itu dari jam terbang ya mas ya. Pasti yang Jam terus terbang. Terus yang kedua itu dari faktor rezeki mas. Kita nggak bisa mau motor kita kenceng, pembalapnya bagus, kalau belum rezeki ya belum juara mas. Itu sudah pasti. Saya itu ada pengalaman gini mas. Saya mengikuti 5 kelas perlombaan balap resmi. Kelima-limanya motornya poin semua. Dalam dikatakan poin itu lebih ke bersaing dengan jajaran musuh yang lainnya. oh iya. Nah, saya tuh pernah mas, dari kelas 1 sampai kelas 4 itu nggak ada yang juara, nggak termasuk 5 besar. Ada yang nomor 6, itu kan sakit hati mas. Iya. Harusnya cuma selisih sepersekian second kita bisa juara podium 5, cuma karena kita kalah timer itu nomor 6, nomor 7 itu masih sakit tuh mas. Iya. Nah sampai akhirnya yang kelima ini saya malah nomor 1 mas. Jadi bisa dikatakan mau sehebat apapun kita sebagai pembalap, mau sekenceng apa motor itu, kalau belum waktunya rezeki belum juara mas. Itu Tapi pasti. di luar dari itu kan pasti ada skillnya lah Mas. Iya, termasuk jam terbang tadi. Iya. Itu setiap dengan motor yang sama, misal gini Mas, ikut bracket 9 ini, ikut bracket 9 tapi motornya beda-beda gitu. Iya. Apa dengan porsi atau torsi yang sama, Mas Benji itu ngendarain dengan porsi yang sama gitu? Beda-beda pastinya mas. Kan motor kan biasanya beda-beda kan, Iya. bawanya gimana. Saya kalau masalah bawa itu masih umum mas. Umumnya gini, karena dibalik lagi skill dari jam terbang tadi, otomatis motor dengan karakter tertentu, caranya juga tertentu juga. Karena kan kita sudah balik lagi jam terbang tadi, kita udah naiki berapa model karakter motor cara bawanya. Pasti kita cuma tanya data, entah dari data dyno test, entah dari data racebook itu untuk nyoba motor 201 meter keluar timer berapa, itu bisa menentukan kelas yang harus kita ikuti sesuai motor yang digunakan. Seperti itu.